Indonesia bangkit berdiri, bela rakyat yang tertindas, suaranya tak sendiri, yang tak punya suara namun haknya. Inilah Pulau Rempang yang secara administratif masuk dalam wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau. Beberapa hari terakhir, suasana berubah mencekam karena konflik lahan antara masyarakat dan pemerintah. Kamis 7 September 2023 pagi, aparat keamanan datang untuk memasang patok batas proyek pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang. Proyek yang disebut sebagai proyek strategis nasional itu ditolak keras oleh masyarakat. Jadi pasti besar terukir di langit biru, Indonesia tangguh melangkah tak kenal ragu. Masyarakat adat di Pulau Rempang meyakini tanah yang mereka tinggali merupakan tanah yang telah ditempati sejak abad ke-18. Atas dasar inilah warga di 16 kampung adat menolak untuk direlokasi. Pemerintah berdalih Pulau Rempang merupakan milik pemerintah yang hak pengelolaannya telah diberikan kepada pihak swasta. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam keterangannya Jumat 8 September di Jakarta menjabarkan mengenai status tanah di Pulau Rempang tersebut. Tanah itu, Rempang itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan untuk digunakan dalam hak guna usaha, itu Pulau Rempang. Itu tahun 2001-2002. Sebelum investor masuk, tanah ini rupanya belum digarap dan tidak pernah ditengok. Sehingga pada tahun 2004 dan seterusnya menyusul dengan beberapa keputusan, tanah itu diberikan hak baru kepada orang lain untuk ditempati. Selain itu, menjamin melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya. Walaupun teman-teman lain mengatakan saya anteknya oligarki, saya nggak peduli, nggak ngurus itu saya. Itu ratusan masjid itu tidak akan bisa digantikan dengan satu buah masjid yang akan dibangun yang besar itu. Ya, mohon maaf Pak, Bapak tahu nggak? Yang hilang tuh apa Pak? Ratiban hilang, ya, sholat berjamaah hilang, masyarakat Islam hilang loh. Makanya kenapa Anda tertawa? Sebentar, Bapak kan PBNU kan? NU kan Pak? Anda tahu betul. NU kan Pak? Anda tahu betul. Anda tertawa. Sebentar, Bapak kan PBNU kan? NU kan Pak? Anda tahu betul. Walaupun teman-teman lain mengatakan saya anteknya oligarki, saya nggak peduli, nggak ngurus itu saya. Selain itu, menjamin melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya. Saya sudah katakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ing ngarso sing tulodo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin
dan mencari jalan agar yang tidak mungkin Maju bersama kita kita atasi. Langkah tegas masa depan. Tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Ibu Pertiwi, kita bersatu, satukan mimpi jadi abadi. Karena ada kecenderungan pelajaran-pelajaran liberal seolah-olah mau dipisahkan antara sipil dan tentara. Mau dipisahkan antara cendekiawan sama, tidak bisa. Pelajaran, tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Ini benar sekali. Uang dari mana? Uang dari rakyat. Iya kan? Melalui pajak, melalui retribusi. Kalau rakyat tidak bahagia, gak mau bayar pajak dia. Pengusaha yang merasa diperes, ya kan? Dulu, sekarang mungkin tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Dia tidak rela bayar pajak, dia tidak rela. Satukan mimpi jadi abadi. Di jalan ini kita semua melangkah. Jadi artinya dari pelajaran itu, kenapa tentara, dan ini tentunya dalam tentara berarti tentara, polisi, pemerintah ini harus kuat dan baik. Tapi tidak mungkin kalau uangnya tidak cukup. Uang tidak cukup, dia bisa bertindak. Kita diajarkan oleh senior-senior kita, tentara yang tidak disiplin sangat berbahaya. Gerombolan, kekayaan kita masih banyak yang bocor. Saya mengajak kita semua bersatu. Saya disumpah di depan perwakilan rakyat, di depan rakyat Indonesia, dan di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Saya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan untuk menjalankan undang-undang. Jadi kalau ada pelanggaran hukum, ya tidak ada pilihan lain, saya harus tegakkan hukum. Semua unsur harus patuh sama hukum. Istilahnya, yang pernah menyimpang kembalilah ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Semua unsur harus patuh sama hukum. Saya melihat laporan-laporan terlalu banyak kekayaan kita, ada yang diselundupkan keluar, illegal mining, illegal ini, illegal itu, ya, manipulasi laporan, nggak mau bayar pajak, nggak mau bayar kewajiban kepada negara, menerima fasilitas dari negara, memanfaatkan milik rakyat, tapi tidak memenuhi kewajibannya, akan kita hentikan. Takkan ada yang terlupakan dalam cita keadilan tegakkan, bersatu padu kita melangkah. Bahwa pada hari ini saya hadir ini, saya juga ingin memberitahukan bahwa kami sudah melakukan suatu gugatan di Pengadilan Jakarta Pusat, yaitu gugatan PMH bernomor 754. Hari ini Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak warahmatullahi Yasmin, wabarakatuh. kami tim advokasi para korban daripada perampasan tanah PIK 2
yang dilakukan oleh kami menyebutnya sebagai oligarki rakus ya. Ini seperti sebuah rombongan nih Mbak Yasmin. Jadi ada rombongan yang selalu berada pada pihak membela rakyat dan kami berhadapan dengan pemerintahan Joko Widodo. Mohon maaf nih. Sebagai contoh saya ambil ijazah palsu ya, kemudian pembelaan terhadap para ulama yang dikriminalisasi ya. Nah, kemudian pada hari ini adalah PMH tentang PIK ini. Sebelumnya juga sempat menggugat DPR dan Presiden Joko Widodo. Jadi ngubek aja di situ gitu. Saking banyaknya permasalahan gitu. Nah, jadi so that's why saya perlu menyampaikan dasar PMH kami itu pasal 1365 ya kan, bahwa setiap perbuatan melanggar hukum, bahwa kerugian kepada orang lain itu wajib yang ditimbulkan oleh orang yang berbuat salah tersebut untuk mengganti kerugian ya kan. Nah, kami menganggap ini Mbak Yasmin bahwa di PIK 2 tersebut, terlepas dari yang disampaikan oleh Pak Rofi, itu sudah terjadi penyelundupan hukum. Apa yang dimaksud dengan penyelundupan hukum tersebut? Bahwa yang ditetapkan itu kan 1755 hanya ada di satu kecamatan, yaitu Kosambi, Tangerang. Duri Kosambi ya. Tapi faktanya itu terjadi pembebasan lahan ya di 10 kecamatan, 9 di Tangerang, 1 di Serang, yaitu Tanara. Mungkin kalau saya bisa sebutkan itu, yang di Tangerang itu di kecamatan Serang di Tangerang itu ada Teluk Naga, Paku Haji, Sepatan, Mauk, Kronjo, Kresek, Gunung Keler, Kemiri, dan Mekar Baru. Jadi ini adalah penyelundupan hukum seperti halnya laporan yang dilakukan oleh Bapak Said Didu begitu. Ya. Ini ada kegiatan pengantaran material tanah timbun untuk pengurukan di PIK 2, tentu menggunakan truk ya, yang menyebabkan polusi, kecelakaan, bahkan kejadian kemarin ada remaja 13 tahun dan akhirnya meninggal dunia itu karena lalu lintas truk tersebut ya kan, rusaknya jalan, macet dan segala macam. Nah, kegiatan pengantaran material tersebut itu dilakukan terus-menerus Mbak Yasmin sampai 1 kali 24 jam. Dan ini berarti sudah melanggar aturan Bupati ya Tangerang nomor 12 tahun 2022 yang merupakan perubahan kedua dari peraturan Bupati nomor 46 tahun 2018 tentang pembatasan waktu operasional mobil barang pada ruas jalan di wilayah Tangerang ya kan. Nah, jadi hanya sampai jam 22 sampai dengan jam 5. Ini dilakukan 1 kali 24 jam. Lewat daripada itu, kegiatan pemagaran area PIK 2 yang telah memberikan terputusnya akses rakyat yang sudah secara leluasa selama ini keluar masuk itu biasa, membuat mereka itu terisolasi. Jadi kalau melihat dari udara itu kan, yang PIK yang mana, yang rakyat yang mana itu akan terlihat dengan jelas dibatasi oleh sebuah tembok atau dinding begitu. Kita kurang lebih seperti melihat Gaza lah begitu ya. Kita kan kedengarannya indah ya, dan justru merasa ada semacam oh Tuhan, finally kita sampai bersatu kondisi di mana pemerintah mulai berpihak ini kepada rakyat itu. Meskipun sampai hari ini sudah berapa hari dihitung ini kegiatannya apa nih selanjutnya gitu kan. Apalagi konon kabarnya sudah sampai di meja Pak Prabowo. Meskipun saya juga bingung Mbak, apakah Pak Prabowo akan sedemikian sigap dan tegas gitu untuk memperlakukan hal tersebut setelah mengetahui semuanya gitu kan. Karena suara di bawah ini kecil sekali Mbak, ya kan. Kami ini orang yang ke bawah ya. Nah, makanya saya berharap Pak Rofi itu ke bawah tuh benar-benar ke bawah Pak. Karena kalau Bapak ke bawah benar-benar membersihkan pikiran Bapak dari, mohon maaf, segala kepentingan para oligarki ini, itu tidak akan pernah nyambung antara kita Pak, ya kan? Mereka akan merasa mereka benar, maka saya pun akan merasa sangat benar. Kasihan rakyat di bawah itu. Mereka sekarang kebanjiran terus Mbak, gara-gara laut itu dipagari. Jadi kasihan kan, mau ngapain ini negara seperti ini terus, pajaknya diambil, rakyatnya disengsarakan gitu. Nah, sedangkan kita tahu Mbak ya, bahwa pada hari ini saya bilang tadi pajak sebagai nomor 1 pemasukan dan pendapatan untuk membiayai negara ini. Padahal sumber daya alam kita kaya sekali, tapi kita tidak bisa membiayai dari hal tersebut. Bukankah ini juga, mohon maaf ya, adalah bagian dari bisnis gurih para oligarki ya kan? Jadi ini akan melebar kemana-mana nanti seperti itu. Saya mau jawab dulu. Enggak, saya tidak percaya Pak. Mohon maaf. Rampasan, penggusuran. Saya selesaikan 1 kali 24 jam. Ini kan dilihat nih para netizen nih. Kalau memang surat-suratnya jelas, ya, lalu kemudian ahli warisnya semua sepakat. Terus katanya Bu Kurnia, ini ada Gus, ada yang dirampas, diancam, diintimidasi. Kasih ke saya. Saya selesaikan 1 kali 24 jam kalau surat-suratnya lengkap semua dan ahli warisnya beres. Saya mau jawab dulu. Enggak, saya tidak percaya Pak. Mohon maaf ya. Jadi kata Lukas Luarso itu, salah satu tokoh pers juga itu, Indonesia ini sedang distopia. Jadi suatu yang kacau, suram dan rusak ya. Saya menonton
podcast atau apa kita menyebutnya ya, semacam inilah ya Mbak Yasmin, antara Legend Nono Sampono. Dan saya ingin mengatakan Itu di channelnya Agung ya, Sedayu tuh. betul. Jadi saya mau bilang ya bahwa saya sejujurnya sebagai rakyat bangsa yang bangga sekali dengan Pak Sudirman, itu agak kecewa dengan Pak Nono Sampurno ya, karena beliau sebagai menurut saya walaupun dia Direktur utama. Ya, direktur utama, walaupun beliau itu dari laut ya, ininya apa namanya angkatannya begitu, tapi beliau adalah TNI menurut saya begitu. Yang saya tahu TNI itu menjaga kewilayahan utuh negara Republik Indonesia dengan kedaulatan berada di tangan rakyat. Walaupun tentu saya tidak bisa dong melarang beliau untuk menjadi presidir begitu ya. Cuma keberadaan beliau dengan sebagai seorang yang berlatar belakang TNI itu agak miris saya. Terus terang saja, karena beberapa keterangan yang beliau berikan itu tidak lebih kepada sebagai orang yang menjadi corong bagi Aguan atau corong bagi Agung Sedayu begitu ya. Ya karena dirut Ya jabatannya, betul, Bu. tapi kan harusnya menurut saya itu hanya counter attack begitu. Jadi lebih baik Anda lihat ke bawah. Nah oleh karena itu Pak Rofi, mohon maaf saya tidak terlalu bisa berpanjang-panjang karena dalam amanah daripada gugatan kami ini yang kami minta ini memang ekstrim. Hentikan PSN PIK 2 ini, ya kan? Semua kegiatannya dihentikan sampai nanti program daripada kami melakukan gugatan ini mendatangkan suatu keputusan yang inkrah van gewis atau berkekuatan hukum tetap. Karena pada faktanya kami melihat dan hampir setiap kali kami melakukan mitigasi, rakyat di bawah itu benar-benar sedang dalam keadaan menderita. Anak-anak kecil itu mau dikemanakan? Sekolah mereka bagaimana? Lalu penghidupan rakyat ini bagaimana? Mereka ini selalu termarginalkan, ya kan? Lah kalau Pak Rofi bilangnya yang bagus-bagus nanti akan jadikan wisata mangrove dan segala macam, ya pastilah Pak. Bapak kan jubir gitu kan. Ini adalah surat dari BPN. Pada tanggal 3 Maret 2023 yang intinya membatalkan hak kami atas tanah ini. Jadi 3 Maret 2023 tanah yang kami sudah miliki selama 34-35 tahun yang sudah kami bayar PBB-nya tiba-tiba dibatalkan oleh BPN tanpa putusan pengadilan, tanpa proses pengadilan. Anehnya di sini ada poin nomor 28 bahwa pihak PT Mandiri Bangun Makmur membuat surat pernyataan jaminan dan tanggung jawab yang dibuat dan ditandatangani oleh Nono Sampono selaku Direktur Utama PT Mandiri Bangun Makmur tanggal 21 Februari 2023. Telah diwamarkan oleh Indrawani Sawitri selaku Notaris Kabupaten Tangerang yang intinya sebagai berikut, bahwa sampai dengan saat ini dengan atas persetujuan dari ahli waris Tepitnyo, kami telah melakukan penguasaan fisik atas objek tanah tersebut sejak 2015, tahun 2015. Artinya 3 Maret 2023 kepemilikan kami itu dicabut. Tapi tanah sudah dikuasai sejak 2015 Oleh PT Mandiri Bangun Makmur. Oke. Artinya saya tidak akan mendapat ganti rugi apapun. No. Jadi 8,7 hektar itu harus diikhlaskan. Ya. Sebagai harga Anda tidak dituntut secara pidana. Seperti itu? Seperti itu. Jadi dari pihak ini mengatakan seperti itu. Seperti itu. Anda tidak akan dituntut pidana, Iya. tapi tanahnya Iya, lepas. Bye-bye. lepas. Dan Anda juga tidak akan menggugat terhadap tanah itu. Betul. Karena itu sudah dicabut oleh BPN. Jadi dengan satu surat ini, dengan satu surat SK pembatalan ini, hak saya atas tanah itu sudah dicabut. Tapi sebelum pencabutan sudah dikuasai lebih dahulu. Itu loh masalahnya. Iya, tapi ya jangan disimpulkan bahwa negara ini sudah parah. Lah kalau parah nggak percaya kepada hukum, ngapain melakukan gugatan hukum gitu loh maksud saya. Begini, di negeri ini SHM biarpun sudah berumur 35 tahun bisa dibatalkan. Selesai dengan satu surat tanpa proses pengadilan. Masalah bendera merah putih ini perlu saya klarifikasi. Iya. Pengibaran bendera merah putih katanya Pak Saidi itu kan dilarang di sana. Itu kejadian 2021, Bu. Betul, 2021. Zamannya Covid. Iya, betul. Waktu itu yang melarang Pak Kapolres, Pak Polres lah Polres Iya. gitu loh. Karena kerumunan tidak boleh. Nah, Pak Aguan adalah seorang non muslim. Saya tanya sama Yai Said, Yai gimana hukumnya? Ada seorang non muslim membangun di Kampung Tunggalika di lahan 5 hektar, 4 tempat peribadatan, lalu dia merubah khusus untuk, karena Indonesia mayoritas Islam, dia membangun masjid termegah. Bagaimana ya non muslim membangunkan masjid?
Walaupun teman-teman lain mengatakan saya antainya oligarki, saya nggak peduli, nggak ngurus itu saya. Satu buah masjid, berapapun harganya, itu tidak akan bisa menggantikan ratusan masjid yang rubuh, Pak. Dikarenakan penyelundupan hukum sebagai akibat 10 kecamatan tersebut dibeli dengan uang yang tidak seberapa tadi. Dengan merampas tanah rakyat. Nggak, saya belum, Anda selalu tertarik dengan angka itu. Ratusan masjid itu tidak akan bisa digantikan dengan satu buah masjid yang akan dibangun yang besar itu. Ya, mohon maaf Pak. Bapak tahu nggak, yang hilang itu apa Pak? Ratiban hilang, ya, sholat berjamaah hilang. Masyarakat Islam hilang. Loh, makanya kenapa Anda tertawa? Sebentar. Bapak kan PBNU kan? NU kan Pak? Anda tahu betul Aguan itu membangun masjid untuk menunjukkan betapa beliau perhatian. Itu tidak akan menggantikan masjid rakyat kami yang hancur dikarenakan apa? Kan namanya juga barang ini kan dibeli dengan harga murah tadi. Semua itu kan akan dibangun, Pak. Satu lagi, Pak. Satu lagi, PSN itu tidak akan tinggal bangsa kita dengan pendapatan 1,5 juta sebulan, Pak. Itu yang akan tinggal di situ tuh orang-orang kaya, Pak. Sultan Andara mungkin, Pak. Kita nggak akan terbayar oleh kita, Pak. Ya, itu pasti. Itu pasti, Pak. Itu pasti, Pak, ya. Ada proyek hunian. Paham, Pak. Saya bilang PSN maupun PSN 2 PIK 1 maupun PIK 2-nya. Nggak ada orang kita di sana, Pak. Ya kan? Iya, nggak ada orang kita di sana. Yang ada rakyat kita saya enggak salah info dong. Kalau saya salah info, saya tidak akan melakukan gugatan. Makanya nanti kita buktikan saja. Sebentar, satu lagi Mbak Yasmin. Tempat yang terbaik bagi Aguan, bagi Joko Widodo, bagi siapa? Antoni Salim, bagi mereka pihak-pihak yang kami gugat ada datang ke pengadilan. Jangan kayak hari ini ya. Hari ini Pak Joko Widodo tidak mendatangkan wakilnya, kemudian Aguan demikian dinyatakan sebagai tempatnya tidak dikenal. Bingung saya, Mbak. Orang sehebat ini ya tidak dikenal alamatnya. Ya, berarti kami ini merasa, tapi kami sudah paham itu. Begitulah nasib dari orang yang akan mengajukan gugatan seperti kami. Saya menjawab satu hal dari Pak Rofi tadi. Dia tidak percaya hukum, berarti tidak percaya kepada bangsa ini, tapi melakukan gugatan. Iya, kami akan lakukan gugatan terus-menerus untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja dari Q Cuci Jasa Londi Kiloan, channel Abu Ismail Akikah. Alhamdulillahirobbilalamin, kita mengadakan pengkajian Al-Quran dengan tafsir robot. Silahkan bagi yang hari ini kebetulan menonton, tonton sampai tuntas. Lalu boleh bertanya apa saja ya, dan akan dijawab oleh robot, oleh ChatGPT. Dan kita dengarkan sekarang ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibrahim, mahasiswa Staidah Muhammadiyah tingkat 1 dari ekonomi syariah. Kita hanya membahas 2 ayat saja, kajian tafsir robot. Mari kita memulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yujabbihuna abna'akum bihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Wa idza faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun
Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikan secara langsung. Arti surat Al-Baqarah ayat 49 dan 50. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih nih, sudah ada yang masuk. Jangan lupa subscribe, kasih tanda jempol. Dan mari kita lanjutkan kajian Al-Quran melalui robot ChatGPT. Ini ada tafsir robot ya. Tafsir Al-Quran robot. Biasanya tafsir Al-Quran itu menurut Jalalain ya. Tafsir Jalalain, tafsir Buya Hamka, tafsir macam-macam begitu. Tetapi sekarang ada fenomena lain sehingga kami memang sengaja untuk mencoba membuat sebuah tafsir Al-Quran melalui ChatGPT dalam berbagai dimensi. Silahkan bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang hari ini sedang menonton, boleh bertanya, ditulis saja. Ini sudah ada yang masuk, ini berkomentar. Mari kita dengarkan. Ini dalam dimensi, bisa dalam dimensi berbagai. Tetapi kita akan memulai tafsir Al-Quran untuk kepresidenan. Nah, ini kan tidak pernah ada tafsir Quran kepresidenan, tafsir Quran untuk kehakiman, kejaksaan, kepolisian, ya, tafsir Quran untuk perusahaan. Nah, tetapi dengan adanya ChatGPT ini ada sesuatu dunia yang lain. Mari kita dengarkan saja tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 49-50 berdasarkan tafsir di kepresidenan. Surah Al-Baqarah ayat 49 dan 50 mengisahkan tentang penyelatan Bani Israel dari kezaliman Fir'aun oleh Allah SWT. Dalam konteks kepresidenan atau kepemimpinan, ayat ini dapat ditafsirkan secara mendalam dengan menerapkan nilai-nilai yang relevan untuk manajemen pemerintahan. Berikut adalah tafsir dan penerapannya. Teks dan tafsirullah, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan Kan'aun, pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan yang besar dari Tuhanmu. Tafsir ayat ini menggambarkan kezaliman Firaun yang melampaui batas dengan membunuh anak laki-laki Bani Israel dan membiarkan anak perempuan mereka hidup. Namun Allah menyelamatkan mereka dari penindasan ini. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah Maha Pengasih yang memberikan keadilan dan pembebasan bagi umatnya yang terzalimi. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untuk umat lalu dan menyelamatkanmu dan kami pengikut Fir'aun sedang kau sendiri menyaksikan. Allah menggambarkan mukjizat besar berupa terbelahnya laut sehingga Bani Israel bisa melarikan diri dari pengejaran Fir'aun. Peristiwa ini adalah simbol kemenangan orang-orang tertindas atas penguasa zalim melalui pertolongan Allah. Pelajaran dan penerapan dalam kepresidenan. 1. Keadilan sosial dan perlindungan rakyat. Seorang pemimpin harus memastikan keadilan bagi rakyatnya, terutama kelompok yang rentan dan tertindas. Pemimpin harus menjamin perlindungan dari segala bentuk penindasan, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi. Contohnya adalah menciptakan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan sosial atau memberantas korupsi yang merugikan rakyat. 2. Kepemimpinan yang berorientasi pada kesejahteraan. Seperti Allah menyelamatkan Bani Israel, seorang pemimpin harus menjadi penyelamat bagi rakyat, membawa mereka keluar dari kesulitan dan penderitaan menuju kesejahteraan. Pemerintahan perlu fokus pada pembangunan ekonomi, pendidikan, dan akses layanan kesehatan agar rakyat hidup lebih baik. 3.
menegakkan keadilan terhadap penguasa zalim. Pemimpin harus berani melawan segala bentuk Firaun modern, seperti praktik kekuasaan yang otoriter, ketidakadilan hukum, atau eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir elit. Ini dapat diterapkan dengan memperkuat supremasi hukum dan transparansi dalam pemerintahan. Kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan besar. Proses penyelamatan Bani Israel melalui mukjizat laut yang terbelah menunjukkan pentingnya strategi, keberanian, dan kepercayaan kepada Allah dalam menghadapi tantangan besar. Dalam konteks modern, pemimpin harus memiliki visi yang kuat dan kemampuan mengambil keputusan strategis untuk mengatasi krisis seperti konflik sosial, bencana alam, atau tekanan politik. 5. Membangun kesadaran akan pertolongan Allah. Pemimpin harus menyadari bahwa semua keberhasilan dan perlindungan berasal dari Allah SWT. Oleh karena itu, pemerintahan harus menanamkan nilai spiritual dalam kebijakan, misalnya melalui program yang memadukan pembangun moral dengan fisik, seperti penguatan pendidikan agama di sekolah-sekolah. Kesimpulan, surah Al-Baqarah ayat 40 mengajarkan bahwa kezaliman tidak akan bertahan selamanya, dan keadilan akan tegak dengan pertolongan Allah. Seorang pemimpin harus mencontohkan nilai-nilai keadilan, keberanian, dan kasih sayang dalam menjalankan amanahnya. Dengan menerapkan prinsip ini, kepemimpinan dapat menjadi sarana untuk membawa rakyat dari situasi yang sulit menuju keberkahan dan kesejahteraan bersama. Jika ada poin tertentu yang ingin didalami lagi, silakan disampaikan Pak Ismail. Alhamdulillahirobbilalamin. Luar biasa, ini robot ini kenal ya. Bos saya, nama saya Ismail begitu. Lalu biasanya ya kalau kita ini streaming, kemarin-kemarin itu agak monoton ini. Apa namanya penjelasannya itu. Tetapi sekarang ini sudah mulai ada semangat, sudah ada ruh. Ya. Silahkan bagi siapa saja yang mau bertanya, tinggal ditulis saja di sana ya. Dan jangan lupa ini kasih kasih jempol ya, itu kasih jempolnya. Dan yang lain yang mau bertanya tinggal ditulis saja, insya Allah akan dijawab. Dan bukan kami yang menjawabnya, tapi yang akan menjawabnya adalah robot. Karena ini adalah kajian robot ya. Jadi bagaimana suara yang tadi itu tidak ada tuh orangnya itu. Itu adalah suara robot dari ChatGPT. Jadi ini luar biasa, robot ini bisa menafsirkan Al-Quran. Justru inilah yang menarik bagi kami ini. Dan terus kami menggali setiap hari ya, 2 ayat. Mari kita dengarkan sekarang bagaimana kehakiman dan kejaksaan. Di kehakiman dan kejaksaan. Bayangkan, ada tafsir untuk kepresidenan, ada tafsir untuk kehakiman dan kejaksaan. Tak ada tafsir untuk apa lagi? Silakan bertanya saja. Kalau ada masalah, silahkan bertanya dan kami siap untuk menjawabnya dengan robot ya. Memang kalau kita sudah kenal ini, tapi ini silaturahmi saja ya. Selamat berjumpa dengan Abu Ismail Akikah ya, di Jalan Ciledug, belakang Bank Muamalat Garut ya. Alhamdulillah. Mari kita dengarkan tafsir robot untuk kehakiman dan kejaksaan. Surat Al-Baqarah ayat 49-50 mengandung pesan mendalam tentang keadilan, pembebasan dari kezaliman, dan konsekuensi dari kekuasaan yang disalahgunakan. Dalam konteks kehakiman dan kejaksaan, tafsir ini dapat diuraikan lebih jauh sebagai landasan prinsip penegakan hukum yang adil dan berkeadaban. Berikut adalah penjelasan mendalam dan relevansinya terhadap sistem peradilan. Teks dan tafsir ayat 49. Dan ingatlah, ketika kami menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Firaun, mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu dapat cobaan yang besar dari Tuhanmu. Konteks ayat ini menggambarkan kezaliman sistematis Firaun yang menggunakan kekuasaan untuk menindas rakyat.
Ia membunuh anak laki-laki Bani Israel untuk menghancurkan generasi penerus yang mungkin menjadi ancaman bagi kekuasaannya. Allah mengingatkan bahwa kezaliman besar seperti ini adalah ujian berat, baik bagi yang terzalimi maupun yang berkuasa. 2. Pesan utama, kekuasaan yang tidak adil akan melahirkan penderitaan bagi rakyat. Allah adalah Maha Penegak keadilan yang menyelamatkan kaum tertindas dan memberikan balasan kepada mereka yang melampaui batas. Ayat 50. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, lalu kami menyelamatkanmu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu sendiri menyaksikan. Dalam ayat ini, Allah menunjukkan kekuasaannya untuk menegakkan keadilan melalui pembalasan terhadap Fir'aun. Ia menghancurkan tirani dengan mukjizat besar, membelah laut untuk menyelamatkan kaum yang tertindas, dan menenggelamkan penguasa zalim. 2. Pesan utama, penindasan dan ketidakadilan tidak akan berlangsung selamanya. Allah akan memberikan pembalasan yang setimpal kepada orang-orang zalim, dan penegakan keadilan seringkali terjadi melalui peristiwa besar yang menjadi pelajaran bagi semua. Relevansi dengan kehakiman dan kejaksaan, prinsip keadilan universal. Pelajaran, kehakiman dan kejaksaan adalah institusi yang harus mencerminkan sifat Allah sebagai maha adil. Proses hukum harus bebas dari bias, tekanan, atau kepentingan tertentu. Penerapan, hakim dan jaksa wajib menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi, memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Sistem peradilan harus berfungsi sebagai pelindung bagi yang tertindas, seperti Allah melindungi Bani Israel dari Fir'aun. 2. Penindasan sistematis dan penyalahgunaan kekuasaan. Pelajaran, Fir'aun melambangkan penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan untuk mempertahankan dominasinya, bahkan dengan melakukan kezaliman sistematis. Kehakiman dan kejaksaan harus menjadi pengawal hukum untuk mencegah kezaliman semacam ini. Penerapan, membongkar dan menghukum pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme, terutama di dalam lembaga negara. Memastikan kebijakan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menindas kelompok lemah. 3. Keberanian menegakkan hukum terhadap penguasa zalim. Pelajaran, kisah tenggelamnya Fir'aun menunjukkan bahwa kezaliman harus dengan tindakan tegas. Lembaga hukum harus berani melawan siapapun, termasuk individu berpengaruh yang melanggar hukum. Meningkatkan transparansi dalam proses hukum, sehingga setiap pelanggaran oleh pejabat tinggi dapat diadili dengan jujur. Memastikan bahwa hukum tidak menjadi alat pembenaran untuk melanggengkan kekuasaan yang tidak adil. Pembebasan kaum tertindas. Pelajaran, Allah menunjukkan bahwa pembebasan kaum tertindas habis penting. Kehakiman dan kejaksaan harus menjadi jalan bagi keadilan bagi mereka yang menjadi korban ketidakadilan struktural. Penerapan, bantu korban kekerasan, diskriminasi, atau eksploitasi melalui perlindungan hukum dan proses yang cepat. Mengupayakan perbaikan sistem hukum agar akses keadilan tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat. Ujian bagi para penegak hukum. Pelajaran, ayat ini juga mengingatkan bahwa tanggung jawab dalam menegakkan hukum adalah ujian berat dari Allah. Penegak hukum harus mampu menghadapi godaan, ancaman, atau tekanan dalam menjalankan tugasnya. Penerapan, memberikan pelatihan spiritual dan etika kepada hakim dan jaksa untuk menjaga mereka tetap berkomitmen pada prinsip keadilan. Membentuk mekanisme pengawasan independen untuk menjaga kredibilitas lembaga hukum. Kesimpulan, Surah Al-Baqarah ayat 49 dan 50 memberikan pelajaran berharga bahwa kezaliman tidak akan bertahan lama dan keadilan harus ditegakkan. Dalam konteks kehakiman dan kejaksaan, ayat ini mengajarkan pentingnya integritas, keberanian, dan keberpihakan pada yang benar. Penegak hukum harus menjadi pelindung bagi mereka yang tertindas dan memastikan bahwa hukum berfungsi untuk membawa masyarakat menuju kebaikan, seperti Allah menyelamatkan Israel dari kezaliman Firaun. Now battery, please charge. Tambahan contoh penerapan silakan disampaikan Pak Ismail. Mari kita sekarang mencoba ya di bidang kepolisian ya, di kepolisian ya. Pelajaran dan penerapan dalam institusi kepolisian. 1. Keadilan dan penegakan hukum tanpa diskriminasi.
Pelajaran melambangkan kekuasaan yang tidak adil. Kepolisian harus memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa diskriminasi, baik terhadap rakyat kecil maupun kalangan elit. Penerapan melakukan penegakan hukum secara transparan dan profesional, memberikan perlakuan setara kepada semua pihak dalam penanganan kasus. Perlindungan masyarakat dari kezaliman. Pelajaran, Allah menyelamatkan Bani Israel dari penindasan Firaun sebagai simbol perlindungan terhadap kaum tertindas. Kepolisian harus berperan sebagai pelindung masyarakat, khususnya kelompok rentan. Penerapan memprioritaskan penanganan kasus kekerasan seperti KDRT, eksploitasi anak dan perdagangan manusia. Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam proses hukum. 3. Pencegahan penyalahgunaan wewenang. Pelajaran, pasukan Firaun adalah contoh penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan mempertahankan kekuasaan yang zalim. Kepolisian harus mencegah dan menindak tegas oknum yang melanggar aturan. Penerapan membentuk unit pengawasan internal yang kuat dan independen. Memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran kode etik oleh anggota kepolisian. 4. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Allah. Pelajaran, Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menenggelamkan Firaun dan pasukannya. Ini adalah peringatan bahwa semua tindakan akan dimintai pertanggungjawaban. Penerapan memberikan pelatihan spiritual dan moral anggota kepolisian, mengintegrasikan nilai-nilai agama dan keadilan dalam budaya kerja kepolisian. 5. Keberanian menindak kejahatan besar. Pelajaran, Allah menenggelamkan Firaun sebagai simbol bahwa kezaliman besar harus dihentikan. Kepolisian harus memiliki keberanian untuk menindak kasus besar seperti korupsi, mafia, atau kejahatan terorganisir. Penerapan, meningkatkan kemampuan investigasi untuk menangani kasus besar. Melindungi petugas yang berani mengungkap kasus kejahatan tingkat tinggi. 6. Menegakkan keadilan sebagai ujian. Pelajaran, menegakkan hukum adalah amanah yang berat, sebagaimana kezaliman Firaun menjadi ujian bagi Bani Israel. Kepolisian harus konsisten dalam tugasnya meskipun menghadapi godaan atau ancaman. Penerapan, meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan moral bagi anggota kepolisian. Menanamkan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Surah Al-Baqarah ayat 49-50 mengandung prinsip-prinsip penting yang dapat diterapkan dalam institusi kepolisian, terutama terkait keadilan, perlindungan masyarakat, dan tanggung jawab dalam menegakkan hukum. Berikut adalah tafsir mendalam ayat tersebut, dikaitkan dengan hadits serta penerapannya di kepolisian. Teks dan tafsir. Ayat dan dengarlah ketika kami menyelamat kamu dari Firaun, pengikut-pengikut Firaun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan yang besar dari Tuhanmu. Tafsir. Ayat ini berbicara tentang kekejaman Firaun dan tentaranya yang menindas Bani Israel menggunakan kekuasaannya untuk menekan rakyat dengan membunuh anak laki-laki dan menindas mereka secara sistematis. Allah menyelamatkan Bani Israel sebagai bentuk pembebasan dari kezaliman dan ujian terhadap iman mereka. Kita ulangi ya, dalam ini mohon maaf ini agak terganggu. Ya jadi sehingga sibuk ya ngurus ini, ngurus mic ini. Ya memang ini mesti ada persiapan yang matang, ya jangan lalai ya begitu. Sebagai umat Islam itu ya tidak boleh lalai begitu. Sehingga manajemen resiko itu betul-betul harus dipertimbangkan. Mari kita sekarang kita kembali lagi ke kepolisian ya. Tafsir Al-Quran ayat berapa tadi? 49 dan 50. 49 dan 50 diterapkan di institusi lembaga kepolisian. Mari kita dengarkan secara utuh. Surah Al-Baqarah ayat 49-50 mengandung prinsip-prinsip penting yang dapat diterapkan dalam institusi kepolisian, terutama terkait keadilan, perlindungan masyarakat, dan tanggung jawab dalam menegakkan hukum. Berikut adalah tafsir mendalam ayat tersebut, dikaitkan dengan hadits serta penerapannya di kepolisian. Teks dan tafsir. Ayat
Dan dengarlah ketika kami menyelamat kamu dari Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan yang besar dari Tuhanmu. Tafsir. Ayat ini berbicara tentang kekejaman Fir'aun dan tentaranya yang menindas Bani Israel menggunakan kekuasaannya untuk menekan rakyat dengan membunuh anak laki-laki dan menindas mereka secara sistematis. Allah menyelamatkan Bani Israel sebagai bentuk pembebasan dari kezaliman dan ujian terhadap iman mereka. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, lalu kami menyelamatkanmu dan kami tenggelamkan, dan pengikut-pengikut Firaun, sedang kamu sendiri menyaksikan. Allah menunjukkan mukjizat dengan membelah laut, membebaskan Bani Israel, dan menenggelamkan Firaun serta pasukannya. Ini adalah peringatan bahwa kekuasaan yang zalim tidak akan bertahan dan bahwa Allah menolong orang-orang yang tertindas. Hadis terkait keadilan sebagai prinsip utama dalam penegakan hukum. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang adil akan berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar cahaya, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam keputusan mereka terhadap keluarga mereka dan dalam kepemimpinan mereka. Orang Muslim, Farni, kepolisian harus menjadi institusi yang menjunjung keadilan dalam setiap tindakannya, baik terhadap masyarakat umum maupun internal. 2. Perlindungan yang lemah. Rasulullah SAW bersabda, tolonglah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami paham menolong yang dizalimi, bagaimana menolong yang zalim? Beliau menjawab, cegahlah dia dari perbuatannya yang zalim, itu adalah pertolongan baginya. Baik Bukhari, relevansi. Kepolisian harus melindungi masyarakat dari kezaliman, termasuk mencegah oknum di dalamnya yang menyalahgunakan wewenang. Bahaya penggunaan kekuasaan, pemimpinan yang zalim adalah salah satu dari 3 orang yang paling benar pada hari kiamat. Relevansi, petugas kepolisian memiliki tanggung jawab besar untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan dalam melayani masyarakat. Pelajaran dan penerapan dalam institusi kepolisian. 1. Keadilan dan penegakan hukum tanpa diskriminasi. Pelajaran melambangkan kekuasaan yang tidak adil. Kepolisian harus memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa diskriminasi, baik terhadap rakyat kecil maupun kalangan elit. Penerapan melakukan penegakan hukum secara transparan dan profesional, memberikan perlakuan setara kepada semua pihak dalam penanganan kasus. 2. Perlindungan masyarakat dari kezaliman. Pelajaran, Allah menyelamatkan Bani Israel dari penindasan Firaun sebagai simbol perlindungan terhadap kaum tertindas. Kepolisian harus berperan sebagai pelindung masyarakat, khususnya kelompok rentan. Penerapan memprioritaskan penanganan kasus kekerasan seperti KDRT, eksploitasi anak dan perdagangan manusia. Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam proses hukum. 3. Pencegahan penyalahgunaan wewenang. Pelajaran, pasukan Fir'aun adalah contoh penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan mempertahankan kekuasaan yang zalim. Kepolisian harus mencegah dan menindak tegas oknum yang melanggar aturan. Penerapan membentuk unit pengawasan internal yang kuat dan independen. Memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran kode etik oleh anggota kepolisian. 4. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Allah. Pelajaran, Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menenggelamkan Firaun dan pasukannya. Ini adalah peringatan bahwa semua tindakan akan dimintai pertanggungjawaban. Penerapan memberikan pelatihan spiritual dan moral anggota kepolisian, mengintegrasikan nilai-nilai agama dan keadilan dalam budaya kerja kepolisian. 5. Keberanian menindak kejahatan besar. Pelajaran, Allah menenggelamkan Fir'aun sebagai simbol bahwa kezaliman besar harus dihentikan. Kepolisian harus memiliki keberanian untuk menindak kasus besar seperti korupsi, mafia, atau kejahatan terorganisir. Penerapan, meningkatkan kemampuan investigasi untuk menangani kasus besar. Melindungi petugas yang berani mengungkap kasus kejahatan tingkat tinggi. 6. Penegakan keadilan sebagai ujian. Pelajaran, menegakkan hukum adalah amanah yang berat, sebagaimana kezaliman Fir'aun menjadi ujian bagi Bani Israel. Kepolisian
Kepolisian harus konsisten dalam tugasnya meskipun menghadapi godaan atau ancaman. Penerapan meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan moral bagi anggota kepolisian, menanamkan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah tafsir Al-Quran surat tadi Al-Baqarah ayat berapa? 49 dan 50. Al-Baqarah ayat 49 ayat 49 dan ke-50. Dan memang kalau kita pikirkan dalam sistem kenegaraan itu, ya yang kita kenal dalam sebuah teori ada legislatif, ada yudikatif, dan ada eksekutif. Ya, eksekutif itu adalah kepresidenan, ya, di mana kepresidenan itu adalah dengan para menteri dan aparatur negara ASN, itu adalah eksekutif. Ada yang namanya legislatif. Legislatif itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang mengawasi sebagai perwakilan dari rakyat. Dan ada yang namanya yudikatif. Yudikatif itu adalah mengenai kehakiman, kepolisian, kejaksaan. Itu adalah yang mewakili yudikatif. Dan juga ada yang namanya pengusaha, ya, lalu ada rakyat. Nah, jika pengusaha sudah bekerja sama dengan yudikatif, legislatif, dan eksekutif, maka biasanya akan terjadi kezaliman yang luar biasa. Seperti halnya eksplorasi mengenai sumber daya alam habis, dibabat, dipakai, ditambang. Akhirnya terjadilah banjir besar, ya, seperti yang terjadi di Sukabumi. Ternyata apa yang terjadi di Sukabumi itu karena ada AMDAL, ya, ada penambangan mengenai emas, penambangan mengenai sumber daya alam yang sembrono, yang tidak diawasi oleh eksekutif maupun legislatif maupun yudikatif. Mereka bekerja sama dengan pengusaha, maka akhirnya terjadilah kerusakan alam yang luar biasa. Dalam penegakan hukum, ya, ada yang namanya kasus Sambo, itu kepolisian tingkat tinggi itu, ya. Kasus Sambo itu ada mengenai masalah-masalah kilometer 50. Ada masalah-masalah mengenai berbagai macam, ya. Ketua KPK-nya terbukti bersalah tetapi tidak bisa dihukum, tidak bisa dipenjara, ya. Bagaimana ada ketua KPK, ya, yang dimana Komisi Pemberantasan Korupsi ketuanya, ya, dan sudah dinyatakan terbukti, tetapi jadi begitu luar biasanya kekacauan pemerintahan Fir'aun, ya, yang terjadi jika memang ini hal yang terjadi. Mudah-mudahan dengan lahirnya pemerintahan baru, ya, sekarang dengan diangkatnya Presiden Prabowo Subianto, yang dimana saya sangat suka sekali, saya sangat senang sekali mendengar pidato-pidato beliau itu menjadi pelajaran bagi anak-anak muda. Beliau itu adalah orang yang luar biasa ulet dan tekun. Tatkala satu kali layar berkembang, pantang surut untuk kembali. Sebelum dia jadi presiden, berapa kali jatuh, dia tidak pernah berhenti, tetapi dia terus berjuang untuk berdiri, dan akhirnya kepresidenan
dapat diraihnya dengan siasah yang dimana siasahnya luar biasa, ya. Dikenal kalau di dalam kemiliteran itu ada intelijen, ya, gerakan intelijen di dalam dan gerakan intelijen di luar. Dan Prabowo itu termasuk adalah gerakan intelijen di dalam untuk mengubah Indonesia itu. Dia harus masuk ke dalam dan dia adalah menjadi orang kepercayaan di mana akhirnya dia sendiri bisa tegak menjadi presiden. Ini adalah sejarah dan perjuangan bagi anak-anak muda. Bagaimana sebuah taktik dan strategi dijalankan oleh seorang presiden yang menjadi keteladan dan percontohan bagi semua orang. Mudah-mudahan Presiden Prabowo Subianto diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Dan diberikan kejenihan berpikir dan tetap konsisten membela Indonesia, membela merah putih, ya, tidak dijual negara ini kepada asing. Beliau berkata, ya, dalam sambutan di NTT bahwa atau di dalam bukunya yang disebut Paradok Indonesia, sudah terlampau lama sumber daya alam kita ini diambil, tetapi sangat sedikit untuk kepentingan rakyat. Saatnya sumber daya alam itu kembali kepada warga negara Indonesia, kepada negara, kepada rakyat Indonesia. Mudah-mudahan ya, yang di dalam kemarin tuh di dalam sambutan Golkar dikatakan luar biasa ya beliau itu. Saya senang setiap kali pidato sekarang sudah mulai saya banyak belajar kepada Presiden Prabowo Subianto untuk saya ajarkan kepada generasi muda, kepada anak-anak muda, bahwa inilah perjuangan yang sebenarnya. Nah, begitu. Mari kita sekarang kita dengarkan tafsir Al-Quran. Tadi sudah kita dengar di kepresidenan, di kehakiman dan kejaksaan. Lalu tafsir Al-Quran diterapkan di kepolisian. Lalu sekarang kita akan mendengarkan tafsir Al-Quran diterapkan di perusahaan. Atau di apa? Dewan Perwakilan. Oh, di Dewan Perwakilan Rakyat katanya ya. Mari kita dengarkan bagaimana sekarang tafsir Al-Quran ini diterapkan di Dewan Perwakilan Rakyat. Inilah syariat Islam yang sebenarnya dengan adanya ChatGPT ini menjadi lebih terbuka bahwa Islam itu memang universal, pedoman bagi semua manusia. Surah Al-Baqarah ayat 49-50 memberikan pelajaran penting tentang keadilan, penghapusan, penindasan, dan tanggung jawab pemimpin kepada rakyat. Tafsir ayat ini dapat diaplikasikan secara relevan pada tugas Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian sebagai institusi negara yang bertugas melindungi, melayani, dan menegakkan keadilan bagi masyarakat. Berikut adalah penjelasan mendalam ayat tersebut serta penerapannya. Teks dan tafsir. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Firaun, pengikut-pengikut Firaun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan yang besar dari Tuhanmu. Tafsir, ayat ini menggambarkan kezaliman Firaun yang menindas Bani Israel melalui kebijakan yang kejam, seperti pembunuhan sistematis terhadap anak laki-laki untuk menghilangkan generasi yang bisa melawan kekuasaan Firaun. Allah mengingatkan bahwa ini adalah ujian bagi Bani Israel dan menunjukkan kekuasaannya dengan membebaskan mereka dari penindasan tersebut. Ayat 50, dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, lalu kami menyelamatkanmu dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikut Firaun sedang kamu sendiri menyaksikan. 1. Tafsir. Mukjizat pembelahan laut menunjukkan keagungan Allah sebagai pembela kaum tertindas.
Fir'aun yang simbol kezaliman dan kekuasaan absolut dihancurkan sebagai peringatan bahwa keadilan akan selalu menang atas kezaliman. Rakyat menyaksikan pembebasan ini sebagai tanda bahwa Allah berpihak kepada yang lemah dan bahwa setiap pemimpin harus memimpin dengan keadilan. Dengan itu, fungsi legislasi yang melindungi rakyat. Pelajaran ini menyoroti kezaliman sistematis Fir'aun yang bisa diibaratkan sebagai kebijakan yang tidak melindungi rakyat. DPR sebagai pembuat undang-undang harus memastikan kebijakan yang adil, melindungi hak asasi manusia, dan tidak menindas kelompok tertentu. Penerapan DPR harus menyusun undang-undang yang berorientasi pada keadilan sosial seperti perlindungan buruh, jaminan kesehatan, kesejahteraan masyarakat, menghindari pengesahan aturan yang hanya menguntungkan segelintir elit atau korporasi. 2. Fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Pelajaran, kekuasaan absolut seperti Firaun harus diawasi agar tidak berubah menjadi kezaliman. DPR memiliki kewajiban untuk mengawasi kinerja pemerintah agar tetap sesuai dengan amanah rakyat. Penerapan, melakukan pengawasan ketat terhadap anggaran negara untuk penyalahgunaan, menggunakan hak interpelasi atau menyusun rekomendasi tegas jika kementerian lalai dalam menjalankan tugasnya. Wakil rakyat sebagai pelindung yang lemah. Pelajaran, Allah menunjukkan keberpihakan kepada yang tertindas, sehingga wakil rakyat juga harus berpihak kepada kelompok yang lemah masyarakat. Penerapan, DPR harus mendorong undang-undang yang menjamin akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan untuk masyarakat miskin. Memastikan kebijakan yang inklusif untuk kelompok marginal seperti perempuan, anak, dan difabel. Relevansi itu, peran sebagai pelayan masyarakat. Pelajaran, Allah menyelamatkan Bani Israel dari penindasan Fir'aun yang menunjukkan bahwa pemimpin bertanggung jawab untuk melindungi dan melayani rakyat. Kementerian sebagai pelaksana kebijakan harus memastikan program-programnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Penerapan Kementerian Sosial meningkatkan bantuan sosial kepada kelompok rentan. Kementerian Kesehatan memastikan akses layanan kesehatan yang merata, khususnya di daerah terpencil. Kementerian Pendidikan menyediakan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas untuk semua anak. 2. Keberanian melawan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pelajaran, tenggelamnya Fir'aun mengajarkan bahwa kekuasaan yang disalahgunakan akan membawa kehancuran. Kementerian harus menjaga integritas dalam melaksanakan tugasnya. Penerapan, memperkuat sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran kementerian, membentuk satuan tugas untuk mencegah korupsi dalam proyek pemerintah. Kepemimpinan yang berorientasi pada keadilan. Pelajaran, pemimpin harus mencontoh sifat Allah sebagai Maha Adil. Kebijakan yang dibuat harus merata dan tidak diskriminatif. Penerapan Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintahan daerah untuk menerapkan kebijakan yang adil dan pro-rakyat. Kementerian Tenaga Kerja melindungi pekerja dari eksploitasi dan memastikan upah layak. Hadis terkait 1. Keadilan dalam Rasulullah SAW bersabda, pemimpin yang adil akan berada di bawah naungan Allah pada hari kiamat. Relevansi, baik DPR maupun kementerian harus bertindak adil dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk rakyat. Tanggung jawab pemimpin kepada Allah bersabda, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Relevansi, pemimpin di DPR maupun kementerian harus menyadari bahwa tanggung jawab mereka bukan hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah. 3. Korupsi sebagai Hindullah SAW bersabda, barang siapa yang kami beri amanah untuk suatu pekerjaan, lalu ia menyembunyikan gelapkan sesuatu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang disembunyikannya itu. Relevansi, DPR dan kementerian harus menegakkan prinsip integritas dalam mengelola anggaran dan menjalankan surah Al-Baqarah ayat 49-50. Nah, ya silahkan nih siapa yang mau bertanya ya. Silahkan yang mau bertanya ya, ini tinggal ditulis saja di sana. Ya, ditulis ya.
Jadi begini, memang ini sebaiknya anggota dewan atau Dewan Perwakilan Rakyat membuat sebuah peraturan atau membuat sebuah aturan. Tidak boleh seorang pemimpin itu melempar-lempar uang, melempar-lempar bantuan sosial, melempar-lempar makanan dan sebagainya langsung ke tengah-tengah rakyat begitu. Ini menurut saya penghinaan terhadap kemanusiaan. Presiden atau siapa saja pemimpin, gubernur atau bupati membagi-bagikan uang dengan cara melempar kaos ke tengah masyarakat sehingga masyarakat menjadi berebut, melemparkan uang sehingga uang itu mereka berebut, rakyat itu seperti manusia-manusia yang kelaparan. Jelas ini menganggap bahwa bangsa Indonesia ini oleh pemimpin yang lalu itu yang saya lihat dianggap bukan manusia, dianggap binatang. Dan ini tentu saja menyinggung perasaan saya sebagai seorang guru yang mendidik anak-anak supaya mereka itu senang memberi, senang bekerja keras, senang memberi, lalu senang mereka itu tangan di atas daripada tangan di bawah. Termasuk bantuan sosial. Bantuan sosial secara langsung itu sebaiknya tidak seperti itu dilakukannya. Harusnya lebih manusiawi, di mana orang diwajibkan bekerja, lalu dia baru mendapat upah begitu. Terbiasanya orang bekerja lalu mendapat upah menjadikan bahwa rakyat Indonesia mengenal proses. Ini Fir'aun ini melempar-lempar uang ini seperti ke binatang piaraan, disuruh ini bangsa Indonesia ini lapar. Seperti politik binatang sirkus. Politik binatang sirkus itu adalah jika mau melawan maka dia disiapkan pecutnya melalui KPK, melalui kepolisian, begitu, melalui kejaksaan, kehakiman. Ini padahal mereka adalah orang-orang para pejuang yang memang berusaha untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Jadi kesal juga saya melihat kelakuan-kelakuan dari para pemimpin yang memperlakukan kepada bangsa Indonesia sebagai binatang piaraan yang diberikan makanan, dilempar-lempar begitu. Bukankah kebijakan pemimpin itu dia satu tanda tangan bisa memberikan pemerataan kepada sejuta manusia, pemerataan kepada 10 juta rakyat Indonesia hanya dengan tanda tangan, dengan kebijakan, bukan dengan melempar-lempar seperti kepada binatang piaraan yang dipelihara untuk diberi makan oleh pemimpin. Itu menghina sebetulnya. Jadi kalau bisa ini para anggota dewan begitu yang sekarang duduk, tolonglah dipikirkan lebih manusiawi begitu terhadap membuat kebijakan, membuat aturan. Kalau bisa tidak boleh ada pemimpin yang penentu kebijakan itu melempar-lempar uang, melempar-lempar makanan seperti melempar-lempar kepada makanan di kolam ikan, atau seperti bebek yang diberi makan di kandang begitu, disuruh berebut dan sebagainya. Jadi ini menyinggung perasaan sebagai manusia yang berakal dan berbudi pekerti begitu. Jadi ini
akhlak pemimpin itu kalau seperti itu adalah akhlak yang buruk begitu. Ya, karena pemimpin itu harus memberikan kebijakan ya melalui kebijakan peraturan-peraturan pemerintah serta pembagian keuangan negara itu bukan dengan cara merendahkan kemanusiaan rakyat Indonesia begitu. Jadi saya malu sebetulnya melihat pemimpin yang masuk gorong-gorong begitu ya, lalu untuk pencitraan, pada masuk gorong-gorong kan itu diperintahkan saja anak buahnya untuk turun ke bawah ya, dengan kekuasaannya, dengan kebijakannya, dengan tanda tangannya. Kalau tidak bisa dia melakukan dengan cara yang benar, ya tinggal dicabut saja, diberhentikan saja. Ini Presiden Prabowo Subianto sudah berjanji. Tolonglah yang kemarin melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak beretika dan tidak bermoral kembali kepada jalan yang lurus. Dan kembali kita harus berusaha berjuang menjalankan aturan-aturan serta kebijakan yang seharusnya melalui pemerintahan. Karena Presiden sudah disumpah ya. Begitu ya, mari kita lanjutkan sekarang bagaimana Ibrahim? Sekarang yang diterapkan di perusahaan. Nanti dulu, saya ingin bertanya dulu sebagai generasi muda. Pertanyaan saya ini bagaimana? Kamu kan usianya baru 18 tahun ya? Iya, 19? 18. 18. Saya usianya sudah 65 tahun. Iya. Silakan berkomentar dulu. Berkomentar. Kita kan generasi tua, generasi muda begitu. Ya, jangan sampai generasi muda ini tidak memiliki akal ya, pendek ya. Silakan berkomentarlah sebisa kamu. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 49 dan 50 yang diterapkan di Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan ini kita harus menegakkan kehakiman dan hukum yang sudah ditertera dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang harus ditegakkan dan dilaksanakan oleh DPR dan kementerian-kementerian dan kepolisian lainnya, yang membuat hukum di Indonesia bisa menjadi hukum yang kuat dan sangatlah bisa menjadi hukuman yang sangat luar biasa, yang membuat kekurangannya korupsi terhadap negara, korupsi terhadap pekerjaan, dan korupsi terhadap berbagai perspektif kehidupan di pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Terima kasih, Pak. Ya, sekarang apa? Dan untuk selanjutnya kita akan membahas surat Al-Baqarah yang diterapkan di perusahaan untuk meningkatkan pendapatan. Mari kita dengarkan penjelasan dari robot. Surat Al-Baqarah ayat 450 memberikan pelajaran penting terkait prinsip keadilan, perlindungan terhadap yang lemah, dan pentingnya kepemimpinan yang bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan karyawan. Berikut adalah tafsir ayat tersebut dan penjelasan terkait penerapannya di dunia bisnis. Teks dan tafsir ayat. Dan ingatlah, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan yang besar dari Tuhanmu. Tafsir, Fir'aun di ayat ini melambangkan kekuasaan yang zalim. Allah membebaskan ini menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang melindungi, bukan das. Dalam konteks perusahaan, pemimpin harus menghindari praktik-praktik yang membebani karyawan secara tidak adil, seperti eksploitatif atau tidak memberikan hak yang layak. Ayat ingatlah, ketika kami membelah laut untukmu, lalu kami menyelamatkanmu, dan kami tenggelamkan Fir'aun. Dan pengikut-pengikut Fir'aun sedang kamu sendiri menyaksikan. Tafsir,
Allah menunjukkan mukjizatnya dengan membebaskan Bani Israel dan menghancurkan Fir'aun sebagai peringatan bagi kekuasaan zalim. Dalam dunia bisnis, pemimpin perusahaan harus bertindak adil, tidak membiarkan ketidakadilan bertahan dalam organisasi, serta menciptakan budaya kerja yang saling mendukung untuk meraih keberhasilan bersama. Relevansi ayat dengan prinsip bisnis. Keadilan dalam sistem perusahaan adalah simbol pemimpin yang tidak adil dan hanya memanfaatkan pekerjaan untuk kepentingan diri. Pemimpin perusahaan harus memastikan kebijakan perusahaan bersifat adil dan berpihak kepada kesejahteraan karyawan. Penerapan, memberikan gaji yang sesuai dengan kontribusi karyawan, menciptakan sistem promosi yang sepadan berdasarkan kinerja, bukan kedekatan atau favoritisme, memberikan kejelasan dalam kontrak kerja termasuk hak-hak karyawan seperti tunjangan kesehatan, cuti, dan pesangon. Kepemimpinan yang melindungi dan menginspirasi. Pelajaran, Allah menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun, menunjukkan bahwa pemimpin harus melindungi dan menginspirasi bawahannya. Penerapan, pemimpin perusahaan harus mendorong inovasi dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung, memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka, menanamkan visi dan nilai perusahaan yang sejalan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. 3. Berbagi keuntungan untuk kesejahteraan bersama. Pelajaran, kezaliman Fir'aun adalah simbol monopoli kekayaan oleh pihak tertentu. Sebaliknya, Allah menunjukkan bahwa kesuksesan bersama hanya bisa tercapai dengan keadilan. Penerapan, membagikan bonus berdasarkan kinerja perusahaan sehingga semua karyawan merasakan dampak positif dari peningkatan pendapat. Membuat program kesejahteraan seperti subsidi makan, transportasi, atau tempat tinggal untuk karyawan berpenghasilan rendah. Hadis terkait dengan kepemimpinan dalam bisnis. 1. Tanggung jawab pemimpin. Rasulullah sabda, setiap pemimpin adalah pemelihara dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Relevansi, pemimpin perusahaan bertanggung atas kesejahteraan karyawannya, termasuk memastikan mereka diperlakukan dengan adil dan memperoleh haknya. Keadilan sebagai kunci keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berlaku adil dalam segala urusan. Relevansi, pemimpin yang adil akan membawa keberkahan baik maupun karyawan. 3. Upah yang layak. Rasulullah SAW bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering, untuk tidak menunda pembayaran gaji dan memberikan kompensasi yang sesuai dengan kontribusi karyawan. Strategi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan karyawan. 1. Inovasi dan efisiensi operasional. Pelajaran dari ayat pembebasan Bani Israel melalui mukjizat laut menunjukkan pentingnya strategi inovatif untuk menghadapi tantangan besar. Penerapan, menggunakan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Memberikan pelatihan kepada karyawan untuk mengadopsi metode kerja yang lebih efektif. 2. Membangun budaya kerja yang positif. Pelajari ayat. Solidaritas Bani Israel dalam menghadapi kezaliman Fir'aun menunjukkan pentingnya kebersamaan dalam mencapai tujuan. Mendorong kolaborasi antar divisi dengan meminimalkan konflik internal. Memberikan apresiasi atas kontribusi setiap karyawan, baik melalui penghargaan maupun pengakuan publik. Kebijakan berbasis kesejahteraan. Pelajaran dari ayat, Allah membebaskan Bani Israel untuk surat Al-Baqarah ayat 490 memberikan pelajaran penting terkait prinsip keadilan, perlindungan terhadap yang lemah, dan pentingnya kepemimpinan yang bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan karyawan. Berikut adalah tafsir ayat tersebut dan penjelasan terkait penerapannya di dunia bisnis. Teks. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang ini untuk apa? Tafsir untuk apa lagi? Untuk kekeluargaan. Ya, kekeluargaan nanti kalau bisa untuk pemuda dan pemudi ya, begitu. Remaja, pemuda, pemudi. Sekarang adalah tafsir yang diterapkan di kekeluargaan ya, begitu.
Ini menarik. Kenapa? Karena robot ini bisa menafsirkan dalam berbagai dimensi yang dimana belum pernah diketemukan dalam tafsir manapun begitu selain tafsir robot begitu. Dan inilah yang mendorong kami setiap hari jam 8 ya sampai jam 9.30 sekarang ini, dan nanti subuh ya fajar itu jam 5 sampai jam 6.30 itu adalah tafsir kajian Al-Quran dengan tafsir robot gitu ya. Ini hal yang belum ada ini yang seperti ini. Maka itu kami terus, dan silakan ya dibuka Abu Ismail Akikah, di sana sudah banyak itu streaming mengenai kajian Al-Quran pakai Al-Quran, dari mulai pertama yang sederhana sampai kepada sekarang yang, dan ini akan terus diperbaiki ya sistemnya itu. Dan subuh juga ini sudah semakin efektif ya, dari mulai belajar streaming begitu menggunakan ChatGPT ini kajian yang pertama, sampai semakin hari semakin kita semakin memahami bagaimana cara penggunaan. Maka itu jangan ragulah kita melakukan kemajuan. Bekerjalah kamu, niscaya Allah serta Rasulnya serta orang-orang yang melihat, yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Itu yang terpenting, nanti juga kita akan memperbaiki diri. Silakan yang mau bertanya ya, jangan ragu, bertanya saja pakai chat itu pakai WA di sana, atau pakai ini beri komentar ya di sana, pakai komentar. Yang mau bertanya ya, silakan saja ini. Kami menunggu ya. Dan itu jangan lupa subscribe ya, kasih jempol ya, dikasih jempol, jangan lupa. Ya. Silakan Ibrahim. Ya, untuk selanjutnya kita akan mendengar penjelasan dari robot yang diterapkan di kekeluargaan. Jadi buat sahabat Abu Ismail Akikah bisa mendengarkan penjelasan dari ChatGPT. Surat Al-Baqarah ayat 49 dan 50 memberikan pelajaran penting tentang pembebasan dari kezaliman, perlindungan terhadap yang lemah, dan pengelolaan hidup yang berlandaskan keadilan dan tanggung jawab. Dalam konteks keluarga, prinsip-prinsip ini dapat diterapkan untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan kesejahteraan, dan memperkuat hubungan antar anggota keluarga. Berikut adalah penjelasan mendalam tafsir ayat ini serta relevansinya dalam membangun keluarga yang sejahtera. Teks dan tafsir ayat. Dan ingatlah, ketika kami menyelamatkan kamu dari Firaun pengikut-pengikut Firaun, mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan yang besar dari Tuhanmu. Satu tafsir, Firaun melambangkan kekuatan yang zalim, yang menghancurkan generasi dan keseimbangan keluarga. Allah menunjukkan bahwa dia adalah pembebas dari kezaliman, sehingga manusia harus mengupayakan lingkungan yang adil dan mendukung bagi keluarganya. Dalam keluarga, ini berarti menjadi sisi yang melindungi anggota keluarga dari kesulitan, seperti kemiskinan, konflik, atau ketidakadilan dalam pembagian tanggung jawab. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, lalu kami menyelamatkanmu, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu sendiri menyaksikan. Tafsir. Mukjizat pembelahan laut menunjukkan pentingnya keberanian untuk menghadapi tantangan hidup dengan strategi yang bijak dan keberpihakan kepada kebenaran. Dalam keluarga, ini berarti keberanian untuk mengambil keputusan besar demi kebaikan bersama, termasuk mengubah kebiasaan yang tidak produktif dan menggantinya dengan pola hidup yang membawa manfaat. Kaduk, di dalam pelajaran Fir'aun melambangkan ketidakadilan yang merusak kehidupan. Dalam keluarga, ketidakadilan dalam pembagian tanggung jawab atau pengelolaan keuangan dapat menjadi sumber konflik. Penerapan pembagian peran yang adil antara suami dan istri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mendidik anak-anak tentang tanggung jawab dan kontribusi mereka terhadap kesejahteraan keluarga. Transparansi dalam pengelolaan keuangan keluarga untuk menghindari konflik. Menciptakan sumber pendapat yang halal dan pelajaran.
Allah menyelamatkan Bani Israel dan memberikan mereka kesempatan hidup yang lebih baik. Dalam keluarga, ini berarti pentingnya mencari rezeki yang halal dan berkah sebagai dasar kesejahteraan. Suami dan istri dapat bekerja sama untuk mencari peluang usaha atau pekerjaan tambahan, mengelola pengeluaran dengan bijak untuk menabung dan berinvestasi, menjauhkan diri dari sumber pendapatan yang tidak halal seperti riba atau praktik bisnis yang merugikan orang lain. Pendidikan sebagai investasi kesejahteraan. Pelajaran, Bani Israel diajarkan untuk bersyukur atas nikmat pembebasan mereka dan mempersiapkan generasi yang lebih baik. Pendidikan dalam keluarga menjadi kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Penerapan, orang tua harus memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak, baik pendidikan agama maupun keterampilan hidup. Melatih anak-anak untuk berpikir kreatif dan mandiri agar dapat menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. 4. Pengelolaan konflik dalam keluarga. Mukjizat pembelahan laut menunjukkan pentingnya keberanian menghadapi masalah besar. Dalam keluarga, konflik harus diselesaikan dengan bijak agar tidak mengganggu keharmonisan dan kesejahteraan. Penerapan, menghadapi masalah keluarga dengan musyawarah dan tidak saling menyalahkan. Mengutamakan komunikasi terbuka antara suami, istri, dan anak-anak untuk menyelesaikan masalah bersama. Nah, kebersamaan dan doa sebagai kekuatan keluarga. Pelajaran, Allah menyelamatkan Bani Israel karena doa mereka yang tulus untuk pembebasan. Dalam keluarga, kebersamaan dan spiritualitas menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Penerapan, mengadakan doa bersama untuk memohon keberkahan dan petunjuk Allah. Menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari agar keluarga tetap harmonis dan berorientasi pada kebaikan. Strategi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sebagai satu. Diversifikasi sumber bangun kecil-kecilan yang bisa dikelola bersama seperti bisnis online, catering atau kerajinan tangan, heating, keterampilan kelombakan agar bisa atau peluang usaha. Surat Al-Baqarah ayat 49 dan 50 memberikan pelajaran penting tentang pembebasan dari kezaliman, perlindungan terhadap yang lemah, dan pengelolaan hidup yang berlandaskan keadilan dan tanggung jawab. Dalam konteks keluarga, prinsip-prinsip ini dapat diterapkan untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan kesejahteraan, dan memperkuat hubungan antar anggota keluarga. Berikut adalah penjelasan mendalam tafsir ayat ini, serta relevansinya dalam membangun keluarga yang sejahtera. Teks dan tafsir ayat. Dan ingatlah, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan yang besar dari Tuhanmu. Satu tafsir. Alhamdulillahirobbilalamin, ini muter-muter ini. Ininya apa, operatornya dudutan. Operatornya ini ngantuk dia sehingga berputar ya, begitu diulang-ulang. Tapi tidak apa-apa, yang penting ya kita ini sudah mencoba begitu dan mendapatkan pengalaman yang berharga. Silahkan siapa saja yang mau ikut serta berdiskusi, tinggal bertanya saja ya. Kami sangat senang jika Anda ikut berdiskusi dan bertanya begitu. Dan nanti pertanyaannya akan dijawab juga oleh robot ya, luar biasa. Dan itu adalah dari tafsir ya, dalam dimensi keluarga. Sekarang tafsir yang diterapkan di pemuda dan pemudi ya. Iya, di pemuda. Ya, kita dengarkan bagaimana di tafsir diterapkan di pemuda-pemudi atau remaja ya, yang dimana mereka itu akan berhadapan dengan generasi yang akan datang. Mari kita dengarkan. Surat Baqarah ayat 49 memberikan pelajaran mendalam tentang pembebasan dari kezaliman, pentingnya keadilan, dan keberanian untuk menghadapi tantangan hidup. Nilai-nilai ini sangat relevan bagi pembentukan remaja, pemuda, dan pemudi yang berada pada masa transisi menuju kedewasaan dan memikul tanggung jawab di masa depan. Berikut adalah tafsir mendalam ayat tersebut serta penerapannya dalam kehidupan remaja dan pemuda. Teks dan
menyelamatkan kamu dari Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan yang besar dari Tuhanmu. 1. Fir'aun melambangkan kezaliman dan penindasan terhadap manusia. Siksaan yang disebutkan dalam ayat ini menunjukkan bahwa kezaliman dapat menghancurkan generasi muda jika tidak dihentikan. Allah menyelamatkan Bani Israel sebagai bukti bahwa pertolongannya selalu datang kepada mereka yang bersabar dan berjuang melawan ketidakadilan. Untuk remaja, ayat ini mengajarkan pentingnya menolak ketidakadilan, baik dalam lingkungan sosial, pendidikan, maupun kehidupan sehari-hari. Ayat 50. Ketika kami membelah laut untukmu, lalu kami menyelamatkanmu dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikut Firaun, sedang kamu sendiri menyaksikan. Tafsir, pembelahan laut adalah simbol keberanian dan strategi dalam menghadapi kesulitan besar. Kehancuran Firaun menunjukkan bahwa kejahatan dan kezaliman tidak akan bertahan lama. Untuk remaja, ayat ini mengajarkan pentingnya keberanian untuk menghadapi tantangan hidup dengan cara yang benar, menggunakan potensi dan akal yang diberikan Allah. Penerapan nilai-nilai ayat dalam kehidupan remaja dan pemuda. 1. Pembebasan dari kezaliman pribadi dan sosial. Pelajaran. Fir'aun melambangkan segala bentuk kezaliman, termasuk kebiasaan buruk atau pengaruh negatif di lingkungan. Melawan kebiasaan buruk, remaja harus membebaskan diri dari Fir'aun dan perilaku destruktif, seperti kemalasan, penyalahgunaan narkoba, atau pergaulan yang tidak sehat. Membangun kesadaran sosial. Pemuda dapat berperan dalam menentang ketidakadilan di masyarakat seperti bullying, diskriminasi, atau eksploitasi teman sebaya. Kemandirian dan keberanian menghadapi tantangan. Pembelahan laut mengajarkan keberanian untuk menghadapi kesulitan besar dengan strategi yang tepat. Penerapan. Remaja harus belajar untuk mandiri, baik dalam pendidikan maupun kehidupan sehari-hari tanpa bergantung sepenuhnya pada orang lain. Meningkatkan kemampuan berpikir kreatif untuk menghadapi tantangan modern seperti persaingan dalam pendidikan atau lapangan kerja. 3. Menanamkan nilai keadilan dan kepemimpinan. Allah membebaskan Bani Israel untuk menjadi bangsa yang merdeka dan bertanggung jawab. Pemuda adalah calon pemimpin masa depan yang harus berlandaskan nilai keadilan. Penerapan. Melibatkan diri dalam kegiatan organisasi, komunitas, atau forum kepemudaan untuk melatih kepemimpinan. Menjadi pribadi yang adil dalam bersikap, baik terhadap teman, keluarga, maupun masyarakat. 4. Membentuk generasi pemberdaya. Pelajaran. Fir'aun berusaha menghancurkan generasi muda, anak laki-laki Bani Israel. Dalam konteks modern, generasi muda harus dilindungi dari pengaruh yang merusak dan diberdayakan untuk menjadi generasi yang produktif. Penerapan. Membekali remaja dengan pendidikan agama dan keterampilan hidup untuk membentengi mereka dari pengaruh buruk. Menciptakan ruang yang mendukung kreativitas dan produktivitas seperti pelatihan keterampilan kegiatan seni atau program kewirausahaan. 5. Menanamkan keteguhan spiritual dan moral. Mukjizat Allah kepada Bani Israel mengajarkan bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi mereka yang beriman dan bersabar. Penerapan mendorong remaja untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah seperti syalat, doa, dan membaca Al-Quran. Mengajarkan pentingnya moral dalam setiap tindakan seperti berkata jujur, menjaga amanah, dan menolong sesama. Program dan strategi untuk penerapan di kalangan remaja dan pemuda. Program pendidikan dan membuka pelatihan keterampilan untuk remaja seperti coding, desain grafis, public speaking, atau literasi keuangan. Mengadakan seminar atau workshop tentang kepemimpinan dan pengembangan potensi diri. 2. Membangun komunitas positif. Membentuk komunitas pemuda yang aktif dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial, gerakan lingkungan, atau kegiatan keagamaan. Menyediakan tempat dan waktu untuk diskusi yang membangun seperti kajian agama atau forum diskusi kreatif. 3. Mendukung kesehatan mental dan spiritual. Mengadakan program konsultasi atau mentoring yang menghadapi tekanan hidup seperti masalah keluarga akademik. Menyediakan ruang spiritual seperti kegiatan kajian Surat Baqarah ayat 49-50 memberikan pelajaran mendalam tentang pembebasan dari kezaliman, pentingnya keadilan, dan
Alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang bagaimana? Sekarang yang diterapkan di lembaga pendidikan. Di lembaga pendidikan. Nanti kalau sudah di lembaga pendidikan ya, bagaimana diterapkan di kemahasiswaan? Sudah belum? Belum. Oh iya. Mungkin itu yang terakhir ya, mungkin. Waktunya masih ada nih, sedikit lagi. Iya. Mari kita dengarkan penjelasan dari robot yang diterapkan di lembaga pendidikan. Surat Al-Baqarah ayat 49 dan 50 mengandung pesan penting yang dapat diambil dan diterapkan dalam konteks lembaga pendidikan, terutama dalam hal pembebasan dari ketidakadilan, pentingnya strategi dalam mengatasi kesulitan, dan penciptaan lingkungan yang penuh dengan keadilan dan keberanian. Ayat ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana Allah memberikan pertolongannya melalui perubahan besar yang relevan dengan tujuan pendidikan dalam membebaskan pikiran dan meningkatkan kualitas kehidupan umat manusia. Berikutnya tafsir mendalam dari kedua ayat tersebut, lembaga pendidikan dan teks dan tafsir ayat. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan yang besar dari Tuhanmu. Tafsir ayat ini menggambarkan penderitaan yang dialami oleh Bani Israel di bawah kekuasaan Fir'aun yang menindas mereka sangat keras. Fir'aun sebagai simbol kekuasaan yang zalim menyiksa umatnya dengan cara yang tidak manusiawi, terutama kepada generasi muda. Allah kemudian membebaskan mereka yang menunjukkan bahwa kezaliman meskipun tampaknya tidak terhentikan pasti akan digulingkan oleh kekuatan dan keadilan Allah. Penerapan dalam lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan harus menjadi tempat yang bebas dari penindasan dan diskriminasi. Tidak ada siswa yang harus merasa tertekan, diperlakukan tidak adil atau terabaikan. Pendidikan harus bersifat inklusif, memberikan kesempatan yang sama untuk semua siswa tanpa memandang latar belakang mereka. Dan ingatlah, ketika kami membelah laut untukmu, lalu kami menyelamatkanmu, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu sendiri menyaksikan. Satu tafsir. Pembelahan laut adalah salah satu mukjizat terbesar yang menunjukkan kekuasaan Allah dalam menyelamatkan umat. Peristiwa ini tidak hanya menunjukkan bahwa Allah mampu melakukan hal-hal yang luar biasa, tetapi juga memberikan pengajaran dalam menghadapi kesulitan besar. Strategi dan keyakinan pada pertolongan Allah sangat diperlukan. Penerapan dalam lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan harus mampu menyediakan solusi untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh para siswa, terutama yang berkaitan dengan pendidikan yang tidak merata atau kesulitan belajar. Lembaga pendidikan harus memiliki strategi dalam bentuk kebijakan yang inovatif dan berpihak pada dan yang merata, seperti memberikan akses pendidikan yang setara kepada semua lapisan masyarakat. Nilai-nilai dari ayat dalam lembaga pendidikan. 1. Pengadilan dan penindasan. Pelajaran. Fir'aun melambangkan kekuasaan yang zalim yang mengorbankan hak-hak dasar umat. Dalam konteks pendidikan, ini mengajarkan untuk menghindari segala bentuk penindasan atau ketidakadilan terhadap siswa. Penerapan membuat kebijakan pendidikan yang mengutamakan keadilan dan kesempatan yang sama bagi semua siswa. Menghilangkan segala bentuk diskriminasi baik berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial. Menjamin bahwa setiap siswa, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu, memiliki akses yang setara untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Menyediakan sistem yang menyelamatkan dan membimbing siswa. Pelajaran ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah memberikan jalan keluar yang luar biasa bagi Bani Israel yang terperangkap dalam kesulitan besar. Hal ini mengajarkan lembaga pendidikan untuk menyediakan jalur atau sistem yang menyelamatkan siswa dari kesulitan dan membantu mereka berkembang. Menyediakan layanan konseling dan dukungan bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar, tekanan mental, atau masalah sosial. Menciptakan
program beasiswa, pelatihan keterampilan, dan kelas remedial untuk membantu siswa yang kurang beruntung atau yang kebetulan dalam aspek akademik tertentu. Melibatkan orang tua dalam proses pendidikan dan memberikan mereka akses informasi tentang perkembangan anak-anak mereka. Pendidikan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup. Pelajaran. Pembebasan Bani Israel dari kezaliman dan pemberian jalan keluar melalui pembelahan laut adalah simbol bahwa pendidikan harus menjadi alat untuk meningkatkan kualitas hidup umat manusia. Penerapan pendidikan harus berorientasi pada pembentukan karakter dan meningkatkan kualitas hidup siswa, bukan hanya aspek akademik. Menyediakan pendidikan yang berfokus pada keterampilan hidup dan pengembangan karakter siswa untuk mempersiapkan mereka menjadi pribadi yang mandiri dan berguna bagi masyarakat. Meningkatkan kualitas. Sudah selesai itu. Ya. Maka itu harus waspada. Ini biasanya ya di dalam jawaban dari ChatGPT ini memang ditulis juga, ada secara tertulis begitu. Sehingga tafsir Al-Quran ini bisa didokumentasikan sebetulnya. Ya, tafsir Al-Quran melalui robot. Ini ada sesuatu yang lain ya, yang aneh. Kita ini mungkin mulai kita masuk ke tafsir berdasarkan kemahasiswaan ya, atau mahasiswa. Kita dengarkan ini untuk mahasiswa. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 49-50 mengandung pelajaran yang sangat mendalam tentang pembebasan, keteguhan iman, dan pentingnya keberanian serta strategi dalam menghadapi tantangan. Ayat-ayat ini relevan untuk diterapkan dalam kehidupan mahasiswa, baik dalam konteks akademik, sosial, maupun spiritual. Berikut adalah tafsir yang mendalam serta bagaimana ayat ini dapat diterapkan di lingkungan kemahasiswaan. Teks dan tafsir ayat 49. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu, pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan yang besar dari Tuhanmu. Sahih tafsir. Ayat ini mengisahkan penyiksaan yang dialami oleh Bani Israel di bawah kekuasaan Fir'aun yang sangat zalim terhadap mereka. Fir'aun berusaha menindas generasi muda, anak laki-laki, dan membiarkan anak-anak perempuan hidup yang menunjukkan kekejaman dalam pengendalian masa depan suatu umat. Meskipun dalam kondisi sangat sulit, Allah menyelamatkan Bani Israel dan menunjukkan kepada mereka bahwa setiap bentuk kezaliman pasti akan terkalahkan oleh kuasanya. Penerapan untuk mahasiswa seringkali berada dalam lingkungan yang penuh tantangan, baik dalam akademik maupun sosial. Ayat ini mengingatkan mahasiswa untuk tidak tunduk pada kesulitan dan tantangan, serta menunjukkan bahwa meskipun ada tekanan dalam mencapai tujuan dengan perjuangan dan doa, pertolongan Allah akan datang. Ketidakadilan atau tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan atau sosial bukanlah hal yang tidak bisa diatasi. Ayat, dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, lalu kami menyelamatkanmu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun sedang kamu sendiri menyaksikan. Satu tafsir, pembelahan Laut Merah adalah mukjizat Allah yang menunjukkan bahwa jalan keluar dari kesulitan yang tampak tidak mungkin bisa ditemukan. Kejadian ini memberi pesan bahwa dalam menghadapi tantangan besar, Allah akan menyediakan jalan keluar yang tidak terduga bagi umatnya. Meskipun tantangan itu terlihat sangat sulit untuk dihadapi. Penerapan untuk mahasiswa kampus, mahasiswa seringkali menghadapi tekanan berat, baik itu dalam bentuk tugas, ujian, atau persoalan pribadi. Pembelahan laut mengajarkan bahwa dengan keteguhan iman dan usaha yang maksimal, Allah akan memberikan jalan keluar, bahkan jika solusi tersebut tampaknya tidak terlihat. Ini mendorong mahasiswa untuk tetap berusaha keras dan percaya bahwa di balik setiap kesulitan ada kemudahan yang disediakan Allah. Penerapan nilai-nilai ayat dalam kehidupan mahasiswa. 1. Pembebasan dari penindasan dan ketidakadilan. Pelajaran, Fir'aun melambangkan bentuk penindasan yang sangat merusak dan Allah memberikan jalan keluar bagi Bani Israel. Mahasiswa harus berani menghadapi segala bentuk ketidakadilan, baik itu di lingkungan kampus maupun dalam kehidupan sosial. Penerapan
Mahasiswa harus mampu mengenali dan menanggapi ketidakadilan di kampus, baik itu dalam bentuk perlakuan yang tidak adil dari dosen, teman sekelas, atau bahkan kebijakan kampus. Pendidikan harus memastikan keadilan dalam memberikan kesempatan, baik dalam hal akses pendidikan, fasilitas, maupun perlakuan terhadap semua mahasiswa tanpa diskriminasi. Mahasiswa dapat terlibat dalam organisasi kemahasiswaan untuk berjuang dan memperjuangkan hak-hak mahasiswa, seperti advokasi hak akademik atau memperjuangkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan mahasiswa. 2. Keteguhan dalam menghadapi tantangan. Pelajaran, ayat ini mengajarkan pentingnya kesabaran dan keteguhan iman dalam menghadapi cobaan. Pembelahan laut oleh Allah adalah simbol bahwa meskipun tantangan tampak tidak teratasi, dengan kepercayaan kepadanya, solusi akan datang. Penerapan, mahasiswa seringkali dihadapkan pada beban akademik yang berat seperti ujian dan tugas besar. Pembelahan laut mengajarkan untuk tidak mudah menyerah dan tetap berusaha meski tantangan tampak besar. Mahasiswa juga harus belajar untuk menghadapi masalah pribadi atau sosial, seperti masalah finansial atau pergaulan yang buruk, dengan kepala tegak dan tekad untuk terus maju. Dalam menyelesaikan tugas atau penelitian, mahasiswa perlu memanfaatkan waktu dan sumber daya dengan bijaksana, serta tidak takut untuk mencari bantuan dari dosen atau teman-teman mereka ketika kesulitan datang. 3. Berani mengambil langkah strategis. Pelajaran, ketika Bani Israel dihadapkan pada laut yang terbelah, mereka mengambil langkah berani untuk melewatinya meskipun itu tampak tidak mungkin. Ini adalah pelajaran tentang keberanian untuk mengambil langkah besar atau berbeda ketika diperlukan. Penerapan, mahasiswa harus berani mengambil keputusan besar dalam kehidupan akademik mereka, seperti memilih jurusan yang mungkin tidak konvensional atau terlibat dalam proyek penelitian yang menantang. Mahasiswa juga harus berani keluar dari zona nyaman mereka, berkolaborasi dengan teman-teman dari disiplin ilmu lain, dan mengambil risiko untuk berkembang baik secara pribadi maupun akademik. Mengambil bagian dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dapat membuka wawasan dan meningkatkan keterampilan sosial serta kepemimpinan. 4. Pendidikan sebagai alat pembebasan. Pelajaran, Allah membebaskan umatnya dari penindasan dan membuka jalan keluar melalui mukjizat. Dalam konteks pendidikan, pendidikan adalah alat pembebasan yang membebaskan pikiran, meningkatkan keterampilan, dan membuka peluang baru. Penerapan, pendidikan di perguruan tinggi bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan gelar, tetapi untuk membebaskan mahasiswa dari kebodohan, ketidaktahuan, keterbatasan. Mahasiswa harus memanfaatkan pendidikan untuk memperluas wawasan mereka tentang dunia dan memahami bagaimana mereka dapat kontribusi dalam masyarakat. Menggunakan pendidikan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi diri mereka sendiri dan masyarakat, serta memberikan kontribusi positif kepada dunia. Kemandirian dan kepercayaan pertolongan Allah. Pelajaran, Allah menunjuk bahwa dengan iman yang teguh dan usaha yang sungguh-sungguh, pertolongannya akan datang. Pembelahan laut adalah gambaran bagaimana Allah membuka jalan ketika umatnya berusaha dengan penuh keyakinan. Penerapan, mahasiswa harus belajar untuk berdikari dalam menyelesaikan studi mereka, tetapi juga selalu ingat bahwa doa dan usaha yang maksimal akan mendatangkan pertolongan Allah. Mengingatkan mahasiswa bahwa mereka tidak sendirian dalam perjalanan mereka. Allah selalu bersama mereka, dan doa serta usaha harus berjalan seiring. Mengajarkan kepada mahasiswa pentingnya bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan dan terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Program yang dapat diterapkan dalam kemahasiswaan berdasarkan ayat ini. 1. Pelatihan kepemimpinan dan kemandirian. Mengadakan pelatihan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kelancaran, ya, dari kegiatan. Dan kalau bisa, ya, silahkan memberi subscribe dulu, ya, lalu memberi tanda jempol, ya, dan supaya kegiatan ini bisa lancar seterusnya. Mari kita berdoa dengan sesungguh-sungguhnya, mudah-mudahan seorang mendapatkan kebaikan dan dikabulkan oleh Allah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku hanya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan pertolongan Allah yang Maha Pemberi dan lagi Maha Penyayang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah Maha menepati janji. Ya Allah, ya Rabbi, sungguh hamba memohon pertolongan Engkau. Hanya kepadamu-lah hamba bertawakal. Ya Allah, hilangkan setiap kesulitan dari urusan hamba. Amin. Mudahkan setiap kesukaran dalam perjalanan hidup hamba. Amin, ya. Beri hamba kebaikan yang lebih banyak daripada yang hamba pinta. Amin. Hindarkanlah hamba dari kejahatan. Amin. Ya Allah, lapangkan dada hamba, mudahkan urusan hamba. Sungguh hamba memohon pelindungan dan penjagaan Engkau. Amin. Atas diri hamba, agama hamba, keluarga dan kerabat hamba di dunia dan di akhirat. Amin. Hamba memohon pula pelindungan penjagaan Engkau atas semua anugerah yang telah Kau limpahkan kepada hamba. Amin. Dan orang-orang yang beriman. Amin, ya Lindungi kami semua dari keburukan. Amin. Semoga Kau limpahkan sholawat dan kesejahteraan kepada Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, ya Rabbi, janganlah Engkau hukum kami jika kami melakukan kesalahan dan kekeliruan. Ya Allah, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban seperti orang-orang yang sebelum kami. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban yang sekiranya kami tidak dapat memikulnya. Amin. Hapuslah dosa-dosa kami, ampuni kami. Amin, ya Allah. Sungguh Engkau Maha Penolong. Tolonglah kami,
menangkanlah kami dari golongan kaum kafirin. Ya Allah ya Rabbi, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Ya Allah ya Rabbi, jika rezekiku masih ada di atas langit, ya Allah turunkanlah. Jika rezekiku masih di bawah bumi, maka keluarkanlah. Jika rezekiku masih jauh, maka dekatkanlah. Jika rezekiku sukar, maka permudahlah. Jika rezekiku sedikit, maka perbanyaklah. Jika rezekiku banyak, maka berkahilah. Jika rezekiku tidak baik, maka baikkanlah dan halalkanlah. Ya Allah ya Rabbi, berilah kami keturunan yang akan menjadi buah tutur yang baik bagi kami. Amin ya Allah. Jadikan ya Allah anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan-keturunan kami, serta orang-orang yang tinggal di rumah kami. Amin. Orang-orang yang menyenangkan mata, Amin. menyenangkan hati, Amin. menyenangkan telinga. Amin. Ya Allah ya Rabbi, ampuni kami, ampuni guru-guru kami. Balaslah ya Allah kebaikan guru-guru kami dengan balasan yang berlipat-lipat. Jadikan ya Allah kebaikan guru-guru kami menjadi penolong kehidupannya di dunia dan menjadi penolong kehidupannya di akhirat. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, berilah kami kebaikan di akhirat. Jauhkan kami dari azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari awal sampai akhir kita sudah melakukan live streaming pengkajian Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 49 sampai 50, 2 ayat setiap malam dan pagi hari. Terima kasih yang sudah menonton, sahabat Abu Ismail Akikah dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, and share. Kita akhiri dengan Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.